Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tema hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Berau, di Lampung, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, sahabat muslim Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan terakhir kita ayat berapa? Ayat ke-17. Yaitu ayat yang berbunyi wasayujannabuhal atqa. Yang artinya orang-orang yang bertakwa itulah yang akan dijauhkan dari api neraka. Dalam ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter global orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Secara global orang itu adalah orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini yang akan kita belajar saat ini yaitu ayat keberapa? Ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu contoh spesifik dari takwa. Takwa itu bukan cuma teori. Takwa itu ada apanya? Ada prakteknya. Ada wujudnya. Ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Takwa itu bukan cuma teori yang tertulis di buku-buku. Takwa itu bukan sekedar wacana yang ada di kepala. Tapi takwa itu harus ada wujud realnya dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita akan merasakan efek dari ketakwaan yang kita miliki. Maka di dalam ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu cirinya orang yang bertakwa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang bertakwa adalah salah satu sifatnya alladzi yu'ti malahu, yaitu orang yang memberikan hartanya, yang mengeluarkan hartanya, yang menginfakkan hartanya. Bagi yang paham bahasa Arab, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata alladzi yu'ti. Yu'ti. Di dalam bahasa Arab itu kata kerja ada 3. Ada kata kerja namanya fi'il madhi. Yang kedua ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk sesuatu perbuatan yang dilakukan di masa yang lampau. Dalam bahasa Inggris, past tense. Adapun fi'il mudhari' adalah kata kerja
untuk sebuah perbuatan yang dilakukan saat ini dan yang akan datang. Fi'il mudhari' mewakili dua jenis kata dalam bahasa Inggris sekaligus. Apa? Present tense sama future tense. Kata kerja sekarang dengan kata kerja di masa yang akan datang. Fi'il amr, kata apa? Perintah. Nah, kira-kira ya yu'ti itu masuk yang mana? Madhi, mudhari, apa amr? Madhi, mudhari, apa amr? Ini gara-gara gak pernah belajar bahasa Arab ini. Bu, jangan terlalu awam dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Inggris saja tahu what is your name. Ya. Apalagi? How are you? Ya. I am fine. Ya. My name is. Dikit-dikit tahu bahasa Arab tahu dong. Dikit-dikit gitu loh. Syukur-syukur apa? Banyak-banyak. Ya. Masuknya dalam fi'il mudhari'. Yu'ti adalah fi'il mudhari'. Kata kerja untuk sesuatu yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang. Dan penggunaan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu bermakna sesuatu yang kontinu. Apa kontinu? Terus menerus. Berarti sifatnya orang yang bertakwa itu bukan sekedar berinfak. Tapi apa? Terus menerus berinfak. Itu yang diinginkan dari ayat ini. Berarti ketika kita paham bahasa Arab, kita akan mengetahui banyak hal dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW yang tidak bisa diketahui oleh orang yang gak paham bahasa Arab. Jadi jangan dipikir sekali ngisi kotak di masjid plung nyong wis mlebu wong takwa. Ayat ini menggunakan kata kerja fi'il mudhari'. Kata kerja untuk saat ini dan yang akan datang. Berarti dia akan terus menerus alias rutin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang rutin. Walaupun sedikit. Rutin walaupun sedikit. Berarti yang perlu digarisbawahi rutinnya apa sedikitnya? Kok sedikit? Yang digarisbawahi adalah rutinnya. Walaupun sedikit. Jadi orang yang beramal rutin walaupun sedikit, bagus mana dengan orang yang beramal banyak tapi sekali? Bagusan yang mana? Sedikit tapi rutin. Syukur-syukur banyak tapi rutin. Jadi antara orang yang setiap hari pergi ke masjid, setiap hari ngisi kotak di masjid 360 hari. Dengan orang yang sholatnya Idul Fitri tok, ya, kemudian sekali ngisi langsung 100.000. Bagus yang mana? Bagus yang pertama. Lebih bagus lagi yang setiap hari ngisi kotak masjid 100.000. Mungkin? Mungkin? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yu'ti. Alladzi yu'ti. Yang bermakna orang yang bertakwa adalah orang yang kontinu di dalam berinfak. Mengeluarkan hartanya. Maksud mengeluarkan harta di sini maksudnya adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Alias di pos-pos
yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar infak, bukan hanya sekedar nyumbang. Ya. Nyumbang untuk apa? Kalau nyumbang untuk acara-acara yang enggak benar ya, itu bukan di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud yu'ti malahu di sini kata para ahli tafsir adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya di pos-pos di jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dalam agama kita banyak. Ada zakat. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Ya. Ada nafkah untuk anak dan istri. Ini juga hukumnya wajib. Ada infak untuk fakir, miskin. Ada santunan untuk anak yatim dan para janda. Ada pembiayaan untuk jihad fi sabilillah. Fi sabilillah. Di jalannya siapa? Allah. Perlu digarisbawahi, ya, supaya tidak tercampur-campur dengan jihad yang tidak benar. Ya. Kemudian juga mendanai biaya pendidikan Islam, entah itu yang sifatnya lembaga atau perseorangan. Yang sifatnya lembaga ya membantu sekolah Islam, membantu madrasah, membantu TPQ, membantu pesantren, ya. Yang sifatnya pribadi membantu seorang yang sedang belajar agama. Nanti saya akan jelaskan dalilnya secara khusus masalah ini. Termasuk juga jalan infak adalah membangun masjid. Dan segala turunannya di Indonesia ada masjid, ada musola, ada langgar, ya. Pokoknya ya tempat sholat. Ya. Pos yang lain kurban, ya. Terutama di hari Idul Adha. Kemudian bagi mereka yang lebih hartanya berhaji dan berumrah, termasuk menggali sumur. Ya, mungkin jarang ya kita dengar menggali sumur itu salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Menggali sumur dan airnya dibebaskan. Siapapun yang mau ngambil. Ya, makanya kalau orang-orang Timur Tengah, ya, orang-orang Arab itu mereka salah satu pos yang mereka sangat semangat itu gali apa? Sumur. Ya. Mereka tahu persis hadisnya yang menjelaskan tentang itu. Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita alladzi yu'ti malahu, yaitu orang yang mau mengeluarkan secara rutin hartanya di jalan Allah. Ada sebagian orang yang terlalu individualis, alias terlalu memikirkan sendiri. Seringkali mereka protes ketika ada perintah untuk berbagi. Kata mereka, lawang harta dewek. Kita yang membanting tulang, memeras keringat. Ya. Nek diperes kowe nganti pira kowe keringat? Sampai seember kah? Ya. Kita yang capek, kita yang kerja siang malam, kok ya enak-enaknya ada orang yang ikut menikmati. Ya sorry lah. Itu buat orang-orang yang egois. Dan biasanya protes-protes seperti ini, salah satu pemicunya adalah karena mereka tidak faham kenapa agama kita nyuruh kita untuk infak. Karena ketidaktahuan mereka hikmah di balik perintah untuk berbagi. Dan sayangnya banyak di antara mereka sudah tidak tahu, nggak mau mencari tahu. Banyak orang, lah aja ngaji lah, ngonek ngaji apa-apa jadi haram. Sudah nggak tahu, nggak mau mencari tahu.
Ya. Sayangnya banyak di antara mereka, saya nggak katakan semuanya, sudah mereka tidak tahu, nggak ingin cari tahu. Justru malah sebaliknya, ketika mereka punya sifat pelit, bukannya dikikis malah dipupuk, dirawat. Ya. Kalau dulu ketika lahir pelit, ketika akan mati pelit banget. Ya. Ayat yang sedang kita baca saat ini menjelaskan kepada kita salah satu hikmah kenapa kita diperintahkan untuk berbagi. Dan di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita bahwa orang yang berinfak, keuntungan yang pertama kali akan dirasakan bukan oleh orang yang menerima infak, tapi orang yang berinfak. Dialah yang akan diuntungkan. Dan ini jelas menjungkir balikkan pola berfikirnya orang-orang yang pelit. Ya. Mereka selalu berpikir, wah kalau kita infak nanti kita rugi apa untung? Rugi. Justru ayat ini yang sedang kita pelajari saat ini, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu menjelaskan kepada kita bahwa yang akan diuntungkan pertama kali dari infak, dari berbagi adalah orang yang berinfak sebelum orang yang menerima infak tersebut. Mari kita bahas ayat ini. Tadi kita sudah bahas alladzi yu'ti malahu. Sekarang kelanjutannya apa? Yatazakka. Satu kata. Apa bunyinya? Yatazakka. Tapi subhanallah, satu kata ini ternyata maknanya sangat luas. Sebagian ulama seperti Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa kata yatazakka dan juga turunannya yatazakka, zakat, tazkiyah. Jadi bahasa Arab itu ya kayak kita misalnya belajar. Itu ada kata yang mirip adalah pelajaran. Terus apa lagi? Mempelajari. Terus apa lagi? Dipelajari, mengajarkan. Itu kata-kata yang satu apa? Satu akar. Nah yatazakka ini satu akar dengan zakat. Satu akar dengan tazkiyah. Kalimat ini, kata Imam Ibn Taimiyah, sekurang-kurangnya mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah tumbuh dan bertambah. Apa makna yang pertama? Tumbuh dan bertambah. Tumbuh ya tukul, bertambah ya tambah akeh. Itu makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Tumbuh dan bertambah. Makna yang kedua dari yatazakka, tazkiyah, zakat adalah bersih dan suci. Apa? Bersih dan suci. Mari kita kupas masing-masing dari dua makna ini. Dari situlah kita mengetahui dengan izin Allah bahwa orang yang berinfak dia akan diuntungkan pertama kali sebelum orang yang menerima infak. Makna yang pertama apa tadi? Tumbuh dan bertambah. Apanya yang tumbuh dan bertambah? Apanya kira-kira? Hartanya. Orang yang rajin berinfak, hartanya akan tumbuh dan bertambah. Kalau bertambah berarti tambah akeh apa tambah sedikit? Tambah banyak. Ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, menjungkir balikan pola pikirnya orang-orang yang pelit. Orang yang pelit alasannya nggak mau mengeluarkan infakan, khawatir hartanya berkurang. Ini malah dijungkir balikkan
pemahaman tersebut bukan berkurang, malah bertambah. Dan ini bisa dibuktikan secara teori dan realita kenyataan yang ada di lapangan. Teorinya sabda Nabi SAW. Kalau ngaku umatnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti harus percaya. Nah orang ngaku ya beliau maning. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Artinya sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini siapa yang menyampaikan? Rasulullah SAW. Percaya? Percaya? Percaya banget. Bukan percaya, percaya banget. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kalau di dompet jenengan sekarang ada 300.000. Kemudian kotak lewat jenengan masukkan berapa? Ustaz tadi ada 301.000. Yang saya masukkan. Yang mana? Yang 1.000 apa yang 100? Yang saya masukkan yang 100 Ustaz. Masya Allah. Berarti di dompet jenengan tinggal berapa? 200. Awalnya 300 jadi 200. Itu bertambah apa berkurang? Jenengan masih percaya dengan sabda Nabi SAW? Percaya atau tidak? Tetap percaya? Coba dibuka lagi dompetnya. Jangan-jangan jadi 400.000. Berkurang sekarang. Berkurang sekarang. Yang berkurang apanya? Nominalnya. Fisiknya berkurang. Nominalnya berkurang. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla akan menumbuhkan. Makanya tadi kan maknanya tumbuh dan bertambah. Allah akan menumbuhkan yang sisa tadi berlipat ganda dibandingkan yang dikeluarkan. Ustaz, wis tak ente ini tetap baru ngatus Ustaz. Yang namanya bertambah itu tidak mesti bertambah nominal. Dan ini harus kita pahami. Bertambah itu bisa jadi bertambah berkahnya. Tidak harus bertambah nominalnya. Jangan melihat rizki itu cuma uang. Ketika jenengan punya duit 200.000. Dan itu duit yang bersih. Nanti saya akan jelaskan kenapa bersih ketika kita membahas makna yang kedua. Sekarang kita baru membahas makna yang pertama. Ketika ketika harta yang tersisa itu 200.000 bersih. Kemudian kita konsumsi. Kita belikan makanan untuk anak istri kita. Karena bersih, maka membuat fisik ini menjadi sehat. Ketika sehat, gak perlu kita beli obat. Gak perlu kita periksa ke dokter. Pengeluaran berkurang atau tidak? Berkurang. Seandainya itu tidak kita keluarkan, yang kotor tadi, kemudian tetap dipaksakan masuk ke perut kita, maka sesuatu yang kotor masuk ke dalam perut kita akan menimbulkan penyakit. Ketika sakit harus mengeluarkan duit biaya untuk berobat. Dan sekali berobat, kalau dokternya spesialis, tul-tuletok pira? Berapa? 100 ya. Tul-tuletok ya. Cuma stetoskop tuk 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 tuk
100. Belum obatnya. Obatnya berapa? Waduh, dokter spesialis. Nun sewu kalau ada pak dokter di sini. Tapi banyak kok dokter yang baik. Ya. Obatnya sudah berapa? Bisa jadi obatnya 200. 300 langsung habis. Tumbuh dan bertambah. Dalil yang lain. Itu hadis riwayat Muslim. Mana qasat shadaqatun min mal. Apa artinya? Sedekah tidak mengurangi harta. Dalil yang lain. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi SAW, ada kakak beradik yang hidup bersama. Salah satu di antara keduanya, di situ tidak disebutkan, riwayat yang saya baca apakah kakaknya atau adiknya. Salah satu di antara keduanya, katakanlah adiknya lah misalnya. Katakanlah adiknya. Adiknya ini sehari-hari terus ngaji, belajar agama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan kakaknya setiap hari bekerja, membiayai siapa? Adiknya. Dengan berjalannya waktu si kakak ini merasa apa ya? Waduh, penak banget ya aku ngaji tok nyong sing kerja. Akhirnya kakaknya ini datang kepada Nabi SAW mengeluhkan adiknya. Saya kenapa bekerja, adik saya belajar. Ya. Apa jawaban Nabi SAW? Catat baik-baik. Bagi orang yang ingin rizkinya berkah. Bagi orang yang ingin rizkinya bertambah. Kata Nabi SAW. La'allaka turzaqu bihi. Simple. Tapi maknanya dalam. La'allaka turzaqu bihi. Ingat. Bisa jadi rizkimu itu lancar. Karena kamu membiayai adikmu belajar agama. Jadi ketika harta ini kita keluarkan untuk membantu orang yang belajar agama. Itu akan menjadi pemicu sarana. Harta kita akan bertambah, akan berkah. Ya. Maka bersyukurlah orang-orang yang ada pos dari hartanya ini untuk membiayai orang yang belajar agama. Entah santri kah? Ya. Entah seorang anak yang belajar di sekolah agama kah? Sekolah Islam kah yang tidak mampu? Ini adalah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang tua yang membiayai anaknya belajar di mana? Pondok pesantren. Ya. Sebagian orang tua mau mengeluarkan duit jutaan, puluhan juta untuk memasukkan anaknya kemana? Kedokteran. Ya. Berapa kedokteran? 200 juta. Tapi memasukkan anak ke pesantren yang bulanannya cuma 250 ribu, rasanya abot banget. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini pola pikir dari mana ini? Seorang muslim gak boleh berpola pikir seperti itu. Justru Allah kasih rizki Anda ketika Anda keluarkan harta itu untuk membiayai orang belajar agama. La'allaka turzaqu bihi. Engkau bisa jadi mendapatkan rizki ketika engkau membantu orang belajar agama. Dan ini yang sifatnya personal, perorangan, maupun yang sifatnya lembaga. Makanya jangan pernah meremehkan infak operasional lembaga pendidikan Islam. Loh, paling dipangan nang sapa?
nang pengurus. Ya kalau misalnya jenengan ketemu sama orang yang seperti itu ya memang harus hati-hati. Ya. Akadnya untuk pondok tahu-tahu dimakan sendiri. Ya, itu harus waspada memang. Tapi kalau misalnya kita tahu ada orang yang Masya Allah menjadikan lembaga pendidikan itu bukan sebagai sarana untuk memperkaya diri. Dan itu bisa kita lihat antara lain, ya, bukan satu-satunya. Ketika Masya Allah, dan ini banyak, ya, lembaga-lembaga pendidikan, pesantren-pesantren, yang saya tahu persis ada sebagian pengasuh pesantren, cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia. Cabangnya. Santrinya sudah ratusan ribu. Sampai meninggal dunia, kiai ini belum punya rumah. Padahal cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia. Santrinya ratusan ribu. Dia tinggal ngomong saja, santrinya akan mau ngasih. Tapi bukan itu yang dia cari. Nah kalau misalnya kita ketemu sama orang semua, masa nggak percaya? Mau dimakan sama dirinya sendiri? Ya. Bukan berarti kiai itu nggak boleh punya rumah. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi ini menggambarkan orang-orang yang dadi talang tapi ora teles. Priwe jajal? Dadi talang tapi ora teles. Priwe? Mungkin dah. Secara realita mungkin barangkali nggak mungkin. Akan tetapi itulah ungkapan yang disebutkan oleh para orang tua kita dahulu untuk menggambarkan ketulusan. Cuma numpang apa? Lewat. Yeah. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu, subhanallah. Ya. Itu kesempatan emas jenengan untuk menyalurkan harta Anda. Ini secara teori. Ya. Dalil dari Nabi SAW. Secara realita, orang yang rajin infak belum pernah ketemu dalam sejarah jatuh miskin. Dari dulu sampai sekarang. Contohnya, kalau orang dulu adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal siapa? Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah sekali infak untuk mempersiapkan pasukan kaum muslimin. Beliau menginfakkan 200 uqiyah emas. Saya pernah sedikit ngitung. Kalau dirupiahkan itu sekali infak sekitar 2,1 miliar. Berapa? Sekali apa? Infak 2,1 miliar. Di kesempatan yang lain beliau pernah jual tanah. Dan hasil penjualan itu sekitar 40.000 dinar. Saya hitung-hitung 59 miliar. Sekali apa? Jual tanah. Buat apa? Dibagi-bagi. Untuk fakir miskin. Istri-istri Nabi SAW. Habis 59 M. Ketika meninggal, masih banyak? Nih saya bacakan. Hartanya Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia. Warisannya, onta 1.000. Berapa? 1.000. Jenengan berapa ontanya? Kuda 100. Kambing 3.000. Itu baru binatang ternak. Emas, perak yang beliau tinggalkan disebutkan dalam beberapa kitab sejarah. Seperti yang bolak-balik saya sampaikan, bentuknya itu bongkahan-bongkahan. Dan ketika dibagi-bagi itu perlu pakai kapak. Dan yang megangi kapak itu tangannya sampai melepuh. Saking apanya? Saking banyaknya emas yang dikapai. Itu realita. Bagi mereka yang nggak percaya kalau zakat itu, sedekah itu menambah harta. Itu kan dulu Ustaz. Mana be alasannya?
Kalau sekarang Ustaz, ada. Saya tahu persis. Ada sebagian orang kaya di sebuah kota. Itu kalau sekali infak kayak tadi. 1M. Buat lembaga pendidikan Islam ini 1M. Dan sampai sekarang hotelnya tambah banyak. Bukan apa? Bukan berkurang. Itu makna yang pertama. Apa itu? Tumbuh dan berkembang. Makna yang kedua, apa tadi? Bersih dan suci. Apanya yang bersih dan suci? Kata Imam Ibnu Katsir, yang bersih dan suci adalah jiwa dan hartanya. Apanya? Jiwa dan hartanya. Orang yang rajin berinfak akan suci jiwanya dan hartanya. Jiwanya akan bersih dari apa? Dosa. Dari apa? Dosa. Karena infak termasuk amal soleh, dan amal soleh akan menghapuskan dosa-dosa. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu akan memusnahkan keburukan-keburukan, dosa-dosanya. Ya. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 114. Ya. Apanya yang bersih tadi? Jiwanya. Bersih dari apa? Dosa. Dan juga bersih dari sifat-sifat yang jelek. Apa sifat yang jelek? Tadi itu. Apa? Pelit. Tamak. Rakus. Itu sifat yang bagus apa yang jelek? Jelek. Dan ini salah satu cara untuk mengkikisnya. Dan kita tidak boleh beralasan wis gawan bayi. Jadi yang medit teman wis gawan bayi. Sudah bawaan bayi nggak bisa, nggak boleh. Kita harus melawan itu. Cara mengkikisnya salah satunya adalah dengan rajin berinfak. Karena itu akan membersihkan jiwa kita dari penyakit pelit, penyakit tamak, penyakit rakus. Yeah. Itu membersihkan apa tadi? Jiwa. Dan juga membersihkan harta. Emang harta kita kotor? Loh, ketika orang mencari nafkah, mungkin enggak salah satu atau salah dua atau salah tiga dari cara yang dia gunakan itu cara yang tidak benar? Mungkin? Sangat mungkin. Mungkin pekerjaannya PNS. Tidak ada salahnya ngajar, guru, kerja di Pemda, enggak ada salahnya. Tapi kadang-kadang telat. Baline enggak siki. Kadang-kadang di kantor bukannya kerja malah baca koran. Itu kira-kira ngotori penghasilan enggak? Penghasilan. Dan itu harus dikeluarkan. Satu. Yang kedua, harta kita itu kotor. Salah satu penyebabnya karena di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Haknya orang-orang yang membutuhkan. Orang fakir, orang miskin, anak yatim. Oleh karena itu, makna yang kedua adalah bersih dan suci. Apanya yang bersih? Jiwa dan hartanya. Jiwanya bersih dari dosa, dari sifat-sifat jelek, pelit, kikir, tamak, rakus. Dan hartanya juga bersih dari kotoran-kotoran yang bisa merusak keberkahan harta kita. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kita ulangi ringkasannya. Alladzi yu'ti. Yu'ti tadi fi'il apa tadi? Mudhari'. Ya minimal tahulah. Orang asing banget mudhari'. Mudhari' siapa? Ya mudhari'. Dan itu menunjukkan makna apa tadi? Kontinuitas alias sering dan rutin. Kemudian ketika orang infak, yang beruntung pertama kali siapa? Orang yang berinfak sebelum orang yang menerima infak. Karena yatazakka mengandung berapa makna tadi? 2. Makna yang pertama, tumbuh dan bertambah. Apanya? Hartanya. Kemudian makna yang kedua adalah bersih dan suci. Apanya yang bersih?
jiwanya dari dosa, dari sifat-sifat jelek, dan juga bersih hartanya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kajian rutin kita yang di Purwokerto pekan kedua untuk sementara diliburkan karena ada satu dan lain hal. Untuk bulan ini, insyaallah bulan depan akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.